Waktu Yusuf dijual. Yusuf dijual, hatinya itu tersesat. Karena Yusuf sebelum dijual dibuang ke dalam sumur. Yusuf dibuang ke dalam sumur. Yusuf ada di dalam sumur. Dia buka kakak Ruben, Ben, Simon, Mon, Lewi, Yehuda. Kenapa kan bikin saya begini? Yusuf dibuang. Tiba-tiba kereta lewat. Mereka bilang daripada anak ini di sini kita jual dia. Mereka ambil Yusuf. Mereka jual. Yusuf dijual. Lalu Yusuf pergi. Tidak ada kabar. Mereka pulang, mereka rekayasa berita kepada Yakub. Bapakku pun anak sayang-sayang, anak kepala mimpi-mimpi. Tukang mimpi-mimpi. Karena Yusuf mimpi. Mimpi Yusuf itu menjadi cemburu. Bagi kakak-kakak semua mereka cemburu. Kau mimpi bagaimana sampai matahari, bulan, bintang tunduk sujud sembah kau ini? Kau siapa anak kecil? Mereka emosi, kakak-kakak yang besar emosi, marah. Tapi mimpi tidak akan pernah menipu kita. Visi tidak akan pernah menipu kita. Rancangan Allah atas tanah Papua tidak akan menipu kita. Perjanjian Allah bagi orang Papua tidak akan menipu kita. Visi, misi dari surga tetap terlaksana. Yusuf terjual sampai di rumah Potifar. Dia dibully lagi di situ. Akhirnya masuk penjara. Yusuf masuk dari sumur. Dia pikir bebas, jadi budak, tidak, masuk penjara. Waktu Yusuf masuk penjara, Yusuf tinggal di penjara. Saat tertentu dia mendengar dua orang cerita mimpi. Juru roti, juru anggur. Mereka cerita mimpi di dalam penjara. Terus mereka bilang begini, aduh mimpi ini bikin kami bingung sekali. Seperti apa mimpi ini? Maka saya beritahu kepada saudara, Papua punya mimpi. Tanah Papua punya mimpi. Untuk masa depan bangsa-bangsa. Mimpi di tanah Papua ini. Ada mimpi. Mimpi ini membuat waktu digenapi Tasya. Dua orang cerita, juru roti, juru anggur, bicara. Saya mimpi. Siapa yang bisa terjemahkan? Yusuf bilang, kamu cerita, kamu mimpi, saya dengar. Terus saya nanti coba kalau saya bisa jawab, saya jawab atau terjemah. Juru roti bilang, saya mimpi tadi malam, saya dibebaskan bawa roti di kepala saya, lalu saya dipancu. Apa burung gagak makan? Burung makan roti habis. Terus juru anggur dia bilang, saya kembali melayani raja lagi. Yusuf bilang, minta maaf kawan. Tenang. Saya bicara di kuarti, tapi jangan kamu marah saya. Karena ada yang negatif, ada yang positif. Juru roti, kau akan bebas dan kau dibunuh. Kau akan dipancu. Juru anggur, kau akan kembali ke tugas mulia. Lewat 1-2 minggu, mereka dua bebas seperti mimpi itu. Waktu mereka dua bebas, dari dalam penjara, Yusuf dengar juru roti dipancu. Juru anggur tetap melayani raja. Waktu mereka mau bebas, Yusuf bicara ke mereka, kalau kamu sudah bebas, jangan kamu lupa saya. Kamu cerita satu masalah ini. Karena saya tidak diberikan ruang untuk bicara, jadi orang salahkan saya. Kamu tolong saya. Kamu cerita satu masalah ini. Ada sekian banyak masalah di tanah Papua yang tidak ada ruang untuk kita ceritakan, untuk kita bicarakan, untuk kita sharing kepada orang. Tidak ada ruang itu. Yusuf di balik penjara, dia harap dua orang ini tolong dia pun. Mereka tidak tolong dia, tapi mimpi bicara, mimpi solusi, mimpi jalan keluar. Satu waktu Firaun bermimpi. Haleluya. Saya tanya Bapak Ibu yang duduk di sini, siapa yang biasa tidur mimpi? Angkat tangan. Mimpi apa? Kalau sudah mimpi, mimpi itu berhubungan dengan sebuah visi. Ada mimpi karena capek kerja, terus mimpi yang lo bilang cuma sebagai ini dalam tidur. Tetapi ada mimpi yang adalah visi.
ini datang. Ketika raja mimpi, raja tidak bisa tenang, raja gelisah. Mimpinya adalah ada 7 lembu yang kurus dalam 7 lembu yang gemuk. Ini berhubungan dengan akhir zaman, keadaan manusia pada akhir zaman, keadaan ekonomi, politik yang kita akan hadapi ke depan. Dia bermimpi 7 menelan 7 yang lain. Lalu ada 7 jelai gandum menelan 7 yang gemuk, yang padat. Lalu raja gelisah. Tidak ada yang jawab. Dia ceritakan ke orang-orang terdekat dia di kerajaan. Kamu coba cari jawaban, ini apa-apa, maksudnya apa? Karena juru minum adalah orang yang dekat dengan raja. Dekat. Jadi dia bisik raja. Dia bilang, raja, izin. Waktu saya di dalam penjara, ada 1 orang. Orang itu yang bicara tentang arti mimpi. Lalu kami genapi. Betul-betul juru roti dipancung. Saya adalah yang raja. Raja bilang, jam ini juga, saat ini juga, malam ini juga. Tidak lewat proses naik banding, tidak lewat proses penghakiman lagi. Orang baca pasal berlapis, jatuhkan hukuman, tidak. Raja bilang, hari ini juga bawa anak itu datang. Bawa anak itu datang. Hari ini juga bawa anak itu datang. Mereka bawa Yusuf menghadap raja. Yusuf bicara. Raja ceritakan mimpi. Yusuf bicara. Bapak Ibu, firman melengkapi orang Papua. Bangsa-bangsa akan mati di dalam berbagai tanggung jawab. Keadaan akhir zaman sukar sulit. Tapi ada 1 bangsa yang akan bangkit menjawab mimpi bangsa-bangsa lain. Karena mereka orang-orang yang dekat dengan istilah Tuhan. Yusuf bilang, silakan raja cerita ini. Raja bilang, saya mimpi 7. Yusuf bilang, angka 7 adalah angka sempurna. 2 berarti angka saksi. Itu benar-benar dari Tuhan. Karena 2 adalah angka saksi. 7 adalah angka sempurna. Bahwa itu tidak akan gagal, itu pasti terjadi. Saat itu juga, saudara tahu, raja bilang, kau diangkat menjadi orang nomor 3 di kerajaan. Orang nomor 3 nanti jadi sekda. Kau atur, kau urus. Dari penjara keluar menjadi orang yang diberkati. Karena mimpi tidak pernah begitu. Amin. Begitu dia mulai jadi orang besar, semua tumbuhan tanaman yang menghasilkan, baik umbi-umbian, kacang-kacangan, tanaman pangan, semuanya disimpan 7 tahun kelimpahan. 7 tahun kelimpahan. Bapak Ibu, saya bicara dari tempat ini. Seluruh tanah Papua besar ini terdiri dari bongkahan emas terbesar. Terbesar. Bukan cuma di Freeport, bukan cuma di Blok Wabu, tidak. Bisa jadi orang kaget, emas muncul di mimbar gereja. Pertanyaannya, mau tetap sembahyang atau pulang dalam gereja? Amin. Dia bicara, raja angkat dia, lantik. Kau urus, ini urusan ini saya kasih kepercayaan. Kau urus. 7 tahun kelimpahan, orang diberkati. Setelah itu masuk 7 tahun kedua, mulai kelaparan. Bapak Ibu, saat KKR dikerjakan, kebenaran disampaikan, hamba Tuhan masih bisa kesobeba. Ini masa kelimpahan. Saudara dengar firman, saudara dengar ayat, saudara dengar kebenaran di gereja, saudara lihat di YouTube, di TikTok. Bapak Ibu, gampang sekali. Satu waktu HP yang ada TikTok, ada YouTube, tinggal dihapus. Gampang sekali. Nanti kau bilang, Bapak Pendeta bagaimana caranya? Tinggal Tuhan kasih hilang satelit saja. Tinggal Tuhan pegang satelit, bilang, oh ini kalau bikin masalah di bumi, selesai. Akor semua. Kau mau telepon tidak bisa, jaringan hilang. Kau mau janji tidak bisa. Dulu orang kirim surat, dulu orang lari pergi kantor pos pagi, ada surat perangkot 7.000 BK.
generasi kami, tulis surat. Kuliah jauh itu tulis surat kepada YTC yang tercinta. Ketika engkau membaca surat ini, ketahuilah bahwa kekal dalam Bapak Ibu, satu kali saya tulis surat satu atas nama satu teman sampai dendam nikah. Amin. Di Sulawesi Utara di Bitung. Saya ini sekolah di Akademi Maritim waktu itu, sebelum sekolah pendeta. Teman ini tidak tahu tulis surat. Jadi dia datang di bilang, kawan, kau tolong tulis satu surat kan? Karena mana terus saya baca suka di sana di kamu. Saya baca dia surat selesai, saya oke. Kau bikin juga nih temu satu sama kan kuat kalau saya tulis. Beli kertas yang harum, yang perempuan kalau buka amplop langsung aroma keluar langsung. Saya tulis. Perempuan ini kirim surat, saya balas. Kirim lagi saya balas, kirim lagi saya balas. Sampai terakhir mereka dua nikah. Saya sampai di Nabire, karena kemarin ini bapak kepala dinas perikanan. Saya sampai suami istri sudah sama-sama. Saya tanya istrinya, saya bilang, saya tanya ibu, kira-kira surat-surat cinta waktu itu ada kan? Di bawah ada, saya masih simpan di tas, coba ada surat-surat. Pada tentu sama, dia buka di bilang ini, sama sekarang, coba ibu kau cocokkan tulisan, ya, suami ibu tulisan, coba. Dia bilang, iya pak, beda. Saya bilang, kamu korbankan satu perasaan cinta. Jadi keluarga namanya Michael Murabai menikah menjadi istri sah. Surat tempo dulu. Jadi begitu Yusuf dijadikan orang ketiga, terjadi mereka mulai tampung makanan. Bapak Ibu tahu, waktu 7 tahun mulai masuk kelaparan. Bukan cuma Mesir kelaparan, bukan cuma Suriah, Irak, Iran, bukan cuma daerah Mesopotamia, bukan cuma daerah Yordania. Kelaparan sampai rumah Yakob. Rumah Yakob. Ruben lapar, Simon lapar, Lewi lapar, Yehuda lapar, Isakar lapar, Sebulon lapar, dan lapar, Aser lapar, Dina lapar. Yakob bilang begini anak-anak, maksudnya kamu duduk baru kita mati kah? Bapak dengar ada makanan di Mesir. Saudara, kalau Papua ini terbaik, kalau orang Papua terbaik, tiap kapal putih kali sudah kali kapal putih dari sejak kapal putih dilahirkan, kali sejak Cerimai dilahirkan, sejak Napulu Jahat dilahirkan, sejak kapal Gunung Dempo, Dorolonda, Dobon Solo dilahirkan. Berapa banyak orang di kali, ribuan manusia datang karena mereka mendengar di Papua ada makanan, di Papua ada minuman, di Papua ada berkat, di Papua ada segala-galanya. Kau tidak pernah cemburu, kau tidak pernah marah. Mereka bisa kasih supir ini 1 karton, kau kasih tanah untuk mereka bangun kios. Bisa, kau terlalu baik. Karena kau bukan gunakan hati orang Papua, kau gunakan hati Yesus. Yang turun di Sorong, yang turun di Manokwari, yang turun di Biak, yang turun di Serui, sampai hari yang saya khotbah ini, Gunung Dempo ada masuk sekarang. Menuju Teluk Wendama, Nabire Jayapura. 1 jam lagi kapal akan sana. Mereka siap buah makan. Mereka dengar ada makanan di negeri sana. Tuhan berkati kau. Kau tidak butuh makanan yang enak. Yang penting kau pegang pisang 2, 3, kau bakar, kau makan, kau bahagia. Karena Tuhan di surga, Dia sangat menyayangi engkau. Kau sudah berikan semua, hatimu, jiwamu, rohmu, jantungmu. Indonesia merdeka 80 tahun, Papua menjadi dapur bagi bangsa-bangsa.
diperkat, emas batangan pergi ke Amerika, United States of America. Sekarang kerjasama ke Cina, minyak, gas, belum lagi kayu-kayu di hutan berbau, kayu-kayu besi, kayu matoa, segala kayu dispon, dikirim. Otra marah. Kenapa? Opu hati diciptakan oleh firman. Opu hati dibentuk oleh Tuhan. Silakan semua apa di negeri ini diambil, tapi jangan ambil Tuhan Yesus dari hati kami. Jangan ambil firman dari hidup kami. Karena hanya kebenaran, hanya firman menjamin kehidupan saya dan Bapak Ibu. Waktu Yakub lapar, dia menyuruh Ruben, Simon, Lewi pergi ke Mesir. Dari jauh mereka masuk pintu gerbang, welcome Mesir. Mereka masuk di pintu gerbang. Yusuf dari jauh, Yusuf lihat yang pendek baru jalan buka-buka kaki, Ruben. Yang sedikit rangsing Simon, oh ini Lewi, Yehuda, oh ini Isakar, lengkap. Yusuf bilang, kamu kemari dulu, kamu siksa saya sampai. Mereka datang, mereka menghadap. Yusuf bilang, kamu siapa? Siapa punya anak-anak sama kamu ini? Kamu dari negeri mana? Mereka bilang, kami ini orang baik. Kami punya bapak itu hamba Tuhan Yakub. Dia didik kami dengan firman. Kami takut Tuhan. Takut itu yang jual saya. Amin. Kalau bicara, selesai bicara, lalu dia bilang semua dibeli, semua kandung diisi. Dia tanya masalah keluarga, rumah tangga, dia tanya semua lengkap. Kalau dia suruh mereka ambil semua hasil bumi yang ada, harus semua full. Dia suruh kembalikan uang lagi dalam tahun. Mereka pulang sampai di rumah, mereka heran, orang itu terlalu baik. Saudara, orang Papua terlalu baik. Sampai sekian ribu manusia dari Papua. Dengar ini saja. Orang Papua terlalu baik sehingga berkat di Papua menciptakan haji-haji. Ribuan haji. Naik haji, turun haji. Naik turun. Kau tinggal turun, naik turun. Kau tinggal naik turun. Mereka iman, mereka bawa kembali. Orang Papua marah kan? Tidak. Hatiku bukan hati Papua biasa. Hati firman, hati kebenaran, hati iman, hati pengharapan, hati percaya. Lalu makanan itu mereka makan sampai habis. Mereka mulai mengalami lapar lagi. Yakub bilang, kembali ke Mesir. Mereka bilang, kami tidak akan kembali karena orang itu janji, kamu tidak boleh lihat wajahku lagi kalau tidak bawa Benyamin. Benyamin adalah penentu. Benyamin adalah penentu perjumpaan antara Yusuf dan Yakub. Benyamin adalah rahasia pewahyuan penyingkapan kematian sekian lama. Benyamin menentukan. Lalu Yakub bilang ke anak-anak, kenapa kan cerita masalah keluarga di sana? Ruben bilang apa? Orang itu dia kayak tahu masalah kita, dia tanya semua. Dia bilang rumah baik kah? Mana kau anak-anak semua baik kah? Dia tanya pohon sukun kah? Pohon katapan kah? Dia tanya semua. Baru pohon gersen ada, dia tanya semua. Dia tahu dari kecil di belakang rumah itu ada, dia tahu, dia cerita. Saudara, Tuhan tahu hidup. Tuhan tahu. Dia tahu. Gak bisa. Saudara, dia
kakak sudah baru kamu lagi kandang. Yusuf dan Benyamin satu kandungan. Mama mereka namanya Rahel. Dan dua dari kecil sama-sama. Jadi Yusuf rindu Benyamin. Saudara, bukan cuma kau merindukan Yesus, Yesus juga merindukan. Amin. Yesus merindukan. Karena tidak ada solusi untuk pertemuan kembali ke Mesir, maka Yehuda tampil sebagai pembelah. Yehuda tampil. Yehuda bilang, Bapak, saya akan membelah Benyamin, izinkan dia ikut. Kenapa Bapak? Kalau dia tangkap dia, dia tangkap saya. Biar sudah Bapak izinkan anak kecil ini, dia ikut itu apa-apa. Saya jamin. Mau bikin pernyataan tentang materai, tentang itu. Dia mati lah. Jaminan. Bapak Ibu, Yehuda di dalam Alkitab bicara tentang kemah di depan pintu gerbang tabernakel yang menghadap ke arah matahari terbit. Yehuda bicara tentang pujian penyembahan adalah jaminan yang menjamin hubungan roh kita dengan Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia jamin, dia menjamin, Yehuda menjamin. Yehuda bicara puji-pujian penyembahan. Maka nyanyian pujian penyembahan dalam mulut orang Papua harus terus digunakan. Maka adakah tidakkah menyanyi gratis terus puji Tuhan, puji Yesus, angkat suara, haleluya. Makanya orang pantai kalau ada itu perahu pengayu di biak sana kalau don't tahu ya merona bukadi banjir irama. Mereka dayung tidak alat musik di laut, tapi mereka ciptakan irama. Karena Tuhan menaruh irama pujian di hati orang Papua untuk menyenangkan hati kita. Haleluya. Di kampung-kampung Papua Nugara di sana kasih kertas balik. Ini kalau ada waktu saya kasih beliau anuai satu dulu. Anuai itu kalau dia suka anuai itu berarti netra kenalela tadi lagi satu irama itu cege. Iba tumbuh karena tadi ini kekayaan di Papua, ini kekayaan yang Tuhan taruh karena Papua adalah ibarat tanggung jawab pujian penyembahan Benyamin dan juga Yehuda. Amin. Bisa saya bicara tambah sedikit lagi Tuhan? Sudah selesai. Kalau melahirkan tuh selesai, jangan kepala keluar, sudah dia sudah keluar, hati lagi keluar. Dan kepala baru keluar, sudah dia sudah selesai. Padahal belum, mama masih berteriak. Kebenaran harus dilahirkan secara utuh. Haleluya. Begitu Yakub mengizinkan Benyamin ikut masuk pintu gerbang Mesir. Yusuf lihat Benyamin dari jauh. Dia ingat masa lalu kebersamaan. Dia ingat mama kayu, dia ingat kampung halaman, dia ingat rumah, dia ingat dan nangis. Lalu dia bilang bawa mereka semua, kembalikan lagi mereka seperti tadi. Isi kandung di karung mereka, tapi di dalam karung Benyamin isi satunya piala minum kesusu. Saudara diproses, saudara dibentuk, ikut Tuhan tapi banyak persoalan, ingat piala raja ada. Orang ikut Tuhan tidak lulus, ada persoalan supaya kau naik kelas. Orang tidak bisa sekolah kalau satu terus. Sampai kelas 6 untuk menaik harus dites, dicoba, diberi tantangan, di-prepare. Makanya kalau saudara lihat di kampung-kampung ada sekolah atau pas mau ujian, mereka bilang tulis di papan tulis, harap tenang, ada ujian. Perhatikan sini, lihat. Waktu ujian, soal dikasih, guru dekat, guru lihat, tapi guru tidak boleh bicara. Murid tidak boleh tanya, ini ujian. Kalau sekolah biasa bebas,
Tapi karena ujian, guru dekat. Kalau kau diproses, kau dibentuk, ada masalah, ada tantangan, Tuhan dekat, tapi Tuhan mau kau naik keras. Berarti kau berdoa kurang, volume doa kurang, ibadah kurang, kau kasih masalah, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Karena ujian dunia tidak boleh nyontek. Ujian dunia tidak boleh nyontek. Ujian surga boleh nyontek. Amin. Bagaimana Bapak Pendeta? Buka Alkitab. Tuhan proses bentuk, buka Alkitab, cari jawaban, cari ayat, kau bebas nyontek. Itu mulai begitu lagi dari Tuhan. Haleluya. Sedikit lagi selesai cerita ini. Piala ditaruh. Setelah piala ditaruh suruh pergi. Mereka semua pergi. Baru dia suruh pasukan berkuda. Dia bilang kejar mereka. Ingat, hanya tangkap yang ada piala di dalam karung saja, tangkap. Tiba-tiba mereka lihat di belakang ada asap, itu ada debu, lalu kuda kecepatan. Mereka mulai baku tanya, wah ini apa lagi? Ini bukan lari biasa, ini lari marah, emosi. Kecepatan full ini, lari sampai dekat, udah kelilingi mereka. Dia bilang begini, kamu ini jahat, kamu jahat, orang jahat. Masa kita buat kebaikan, kamu buat kejahatan. Kamu ini pencuri. Mereka bilang, kami curi apa? Piala ada hilang. Jadi kita harus sepakat. Siapa yang karungnya ada piala, dia saja yang ditangkap. Saudara, piala bicara tentang hadirat. Piala bicara tentang urapan. Piala bicara tentang kepercayaan Tuhan. Tuhan tangkap kita dalam kasih-Nya sayang. Malam ini Tuhan tangkap orang Sobe Baraya dan kawan-kawan. Dalam air ini Tuhan kurung kita di dalam kehadiran-Nya. Oke, buka karung, buka mulut karung Ruben, buka duluan. Buka mulut karung Ruben, tidak ada. Simon tidak ada, Lewi tidak ada. Sampai pas buka di mulut karung Benyamin, baru ketemu dia ini yang ditangkap. Dia udah bilang tidak, saya sudah janji, saya harus ikut. Maka semua mereka kembali di Mesir. Sampai di Mesir dibuatlah jamuan kasih. Perhatikan, di jamuan kasih itu semua kata-kata satu porsi, hanya Benyamin 5 porsi. Kebenaran bagi orang Papua dan tanah Papua 5 porsi. Makanya Injil mendarat di tanah Papua tanggal 5. Berkat 5 porsi. 5 bicara tentang angka anugerah. 5 porsi. 2 bicara tentang saksi. Makanya 5 Februari 5-2. Jelas? 5 roti 2 ikan. Amin. Orang Papua makan sampai hari ini. Haleluya. Firman kita makan. Otto sudah meninggal, pergi. Kessler sudah meninggal, ISKN sudah meninggal, Van Hassel sudah meninggal. Tapi 12 bakul sisa, kami masih bawa. Seberapa bakul malam ini ada di Sobe. Makan. Kebenaran makan. Makan dengan cuma-cuma, makan dengan gratis. Pulang ke rumah bersyukur, tidur bersyukur, mimpi bersyukur karena firman datang jadi berkat. Begitu Benyamin ditaruh 5 porsi, barulah Yusuf membuka dirinya bahwa saya adalah Yusuf. Melalui kebenaran firman, baru Yesus membuka diri bahwa ternyata selama ini Tuhan menyertai saya, memberkati saya, ikut saya. Maka Matius 28 ayat 20, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa.